berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu dari malam hari hingga sampai pagi hari ini kami semua dapat berkumpul kembali di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kiranya Kau membukakan menjaga kami agar senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik gimana suaranya? Shalom adik-adik. Mana nih nggak bisa kedengeran nih suaranya? Shalom adik-adik. Kurang lompat nih. Ya, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Gimana sih baru dapat aku bagus banget nih. Ya, gimana nih kalian? Ya ampun. Padahal biasanya kalau adik-adik ada uang ini, biasanya adik-adik malah tambah semangat kan dapat uang. Harusnya dapat uang dari kakak-kakak. Oh iya sih juga. Nikah. Yuk, kita mulai. Gimana kita hari ini kita nyanyikan. Hari ini aku rasa bahagia. Gimana ya Mas? Ya. Ayo adik-adik Putih yuk. Gimana nih? Ayo Putih. Ayo. Masa pagi-pagi gini kehilangan semangat? Kalian bisa makan ini. Tapi gerakan ya. Kita mau nyanyi apa lagi? Yuk. Bila
Jangan kehilangan sukacita dong. Nah, kita mau nyanyi apa lagi nih Kak Rahel? Hari ini hari Ya Tuhan. Yuk, meskipun kalian semua pada pakai masker, tetap senyum nih, karena senyuman kalian bisa dibatasi oleh masker. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Karena kalian mau kerjain loh biar terus-terusan nih. Adik-adik masih sukacita enggak nih hari ini? Aduh, nggak ada jawabannya. Mas, sukacita enggak nih? Masih dong. Nah, kita sini apa? Oh, persembahan? Ya adik-adik, siapkan persembahannya. Kita mau persembahan dulu ya. Ini kita akan siapkan yang jadi. Yuk, siapkan ya semuanya persembahannya. Kalau ada ngasih persembahan jangan lupa berdiri juga loh. Nah, boleh duduk. Jadi kita dengarkan firman Tuhan. Kemudian siapkan hati adik-adik. Kita akan nyanyi Tuhan pasti sanggup.
dan sebagai persembahan kami, terimalah waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bicaralah Tuhan pakai guru yang mengajar, juga berkati urapi anak-anak-Mu, telinganya, hatinya yang mendengarkan firman Tuhan, agar dibukakan dan firman-Mu Tuhan boleh masuk ke dalam hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah Dedek, firman Tuhan masih lanjut 2 minggu yang lalu ya. Om Dot mau mengingatkan firman Tuhan yang sebelumnya masih tentang Tuhan membebaskan bangsa Israel dari apa? Perbudakan di Mesir. Ada berapa tulah? Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Tuhan menghukum Fir'aun dengan orang Mesir itu dengan tulah-tulah untuk membebaskan orang Israel bisa keluar. Ada yang masih ingat tulahnya apa aja? Sebutkan. Yang pertama, air menjadi darah. Kemudian apa lagi? Binatang-binatang apa aja yang mengganggu tuh? Ada belalang, ada apa lagi? Kata, terus ada apa lagi? Nyamuk, ya. Ada kegelapan, ada hujan es, ada penyakit sampar, dan yang terakhir yang membuat Raja Firaun menyerah ya adalah anak sulung mati. Ya, ketika itu orang Israel disuruh merayakan Paskah. Jadi mereka menyembelih domba dan setelah merayakan makan bersama itu darahnya dioleskan di ambang pintu ya, kanan kiri dan atas. Dan malaikat maut yang turun tidak masuk ke rumah yang ada tanda darahnya itu. Tetapi orang Firaun yang tidak tahu, malaikatnya masuk dan membunuh setiap anak sulung, termasuk ternak-ternak, hewan-hewannya juga yang sulung mati semua. Akhirnya Raja Firaun menyerah. Silakan kalian pergi beribadah kepada Tuhanmu di padang gurun ya. Akhirnya mereka keluar. Setelah mereka keluar jauh, Firaun baru sadar ya, wah bangsa ini dia kan biasa bekerja keras. Wah, dia mau mengejar bangsa Israel dan mau menghabiskannya di padang gurun di sana ya. Nah, setelah tulah ini yang ke-10 ini selesai, pasukan Firaun mengejar bangsa Israel lagi. Bangsa Israel terjepit di padang gurun dan di sebelah sananya adalah laut. Nah, pada waktu itu mereka ketakutan dan berteriak kepada Tuhan, dan Musa pun berdoa kepada Tuhan meminta petunjuk Tuhan. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya dan memerintahkan kepada laut itu agar mereka menjadi keringnya. Akhirnya itu tongkat itu diarahkan ke laut, laut itu terbelah menjadi 2. Mereka akhirnya bisa berjalan melalui tempat yang kering sampai di seberang dengan selamat ya, karena mereka banyak. Nah, akhirnya setelah sampai di seberang, pasukan Firaun juga tidak kalah Dede. Dia melihat kesempatan untuk mengejar bangsa Israel ini, ikut juga masuk ke dalam ke laut itu yang tempat yang kering itu dengan kereta kudanya untuk mengejar bangsa Israel. Tetapi ketika sampai di tengah laut, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengacungkan tongkatnya, menurunkan supaya memerintahkan air itu kembali lagi seperti semula ya, itu tertutup lagi ya, laut, sehingga pasukan Firaun dengan pasukannya, tentaranya itu tenggelam dan mati di situ, tidak bisa mengejar bangsa Israel yang sudah di seberang lautan. Di situ mereka bersukacita, mereka menyanyi memuji Tuhan, karena pertolongan Tuhan lah mereka bisa bebas dari pertama perbudakan bangsa Mesir, kedua dari kejaran untuk dibunuh oleh pasukan Firaunnya. Nah, di situ mereka akhirnya berjalan di padang gurun dan sampai saatnya
Musa disuruh Tuhan menghadap Tuhan di sebuah gunung, ya. Di situ Tuhan memberikan perintah kepada Musa, kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel ini yang lahir di Mesir, tentunya dia dia mengertinya hukum-hukum yang ada di Mesir, sedangkan Tuhan ingin membuat bangsa Israel ini dengan hukum-hukum yang baru, hukum-hukum yang Tuhan inginkannya. Di situ Tuhan memberikan 10 perintah Allah ya dalam blok batu yang ditulis oleh tangan Tuhan. Nah, di situ Tuhan memberikannya kepada Musa dan suruh mengajarkannya kepada Israel. Ayo kita sama-sama buka di Alkitab kita yang 10 perintah Allah. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Nah, ini Keluaran 20 dari pasal 1 sampai 17 ya. Ya, udah bacain ya buat kalian ya, biar sama-sama dengarkan ya. Ke-10 firman. Lalu Allah, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Yang ayat ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kemudian jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi, nah ini dulu perintah Tuhan yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya, karena orang-orang Mesir itu menyembah banyak sekali dewa, banyak sekali Allah-Allah-nya, Allah-Allahnya mereka tuh banyak. Jadi Tuhan tidak mau disamakan seperti dewa-dewanya, Allah-Allahnya orang Mesir. Tidak boleh menyembah Tuhan dan menyembah dewa-dewa yang lain. Jangan ada padamu Allah lain, maksudnya sesembahan hanya Tuhan saja yang ingin disembah. Terus yang kedua yaitu jangan membuat patung bagimu, patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di langit, di darat maupun di lautan, ya, segala macam makhluk yang ada di langit, di darat atau di lautan, itu jangan membuat patungnya dan menyembahnya, karena ini kebiasaan orang Mesir. Dia membuat patung yang menyerupai segala ciptaan Tuhan yang ada di langit, baik itu burung yang ada di darat, baik itu lembu yang ada di laut, dan mereka patung itu disembahnya. Itulah makanya Tuhan memberikan perintah baru ini agar bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, tidak kepada patung-patung yang seperti orang Mesir ya. Kemudian jangan sujud menyembahnya. Kemudian yang langsung ke pasal 7 ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi kita nggak boleh sembarangan memanggil nama Tuhan ya. Nama orang tua kita aja kalau sembarangan, nah teman kalian manggil nama orang tua kan marah ya, nggak suka ya. Apalagi nama Tuhan. Jangan buat ejekan, jangan buat hal-hal yang tidak baik ya, karena itu adalah nama, itu adalah hal yang penting ya. Setelah itu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Jadi Tuhan mengingatkan, jangan dalam seminggu itu tidak boleh kita bekerja terus gitu, cari uang terus, tapi harus menyisakan satu hari untuk kita mempersembahkan kepada Tuhan, mengingat Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan ya. Nah itu tujuannya supaya manusia itu tidak fokus ke dunia saja, tapi
dia juga fokus mencari Tuhannya. Ingat, kuduskan hari Sabat. Ya. Kemudian perintah lainnya adalah hormati ayah dan ibumu. Di sini anak-anak belajar ya untuk menghormati kedua orang tuamu ya. Karena firman Tuhan di yang lain juga mengatakan hormatilah orang tuamu karena panjang umur akan Tuhan berikan kepada orang yang menghormati orang tua ya. Di sini menghormati orang tua semua enggak? Nah, sayang orang tua semua enggak? Ya, semua ya. Kemudian perintah selanjutnya adalah jangan membunuh. Nah, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kemudian jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan kita mengingini miliknya orang lain, intinya itu. Nah, perintah-perintah ini yang baru ini Tuhan berikan kepada Musa untuk bangsa Israel agar hidup mereka lebih baik daripada waktu di Mesir. Waktu di Mesir mereka hidupnya kacau karena mereka tidak menyembah kepada Tuhan, mereka menyembah kepada berhala-berhala, dan di sana banyak sekali kekerasan yang mereka lakukan ya, karena hukum di sana itu tetapi Tuhan ingin membuat bangsa Israel, umat pilihannya ini, dengan hukum yang baru. Oleh sebab itu Tuhan menurunkan 10 perintah Allah ini agar bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan. Akhirnya oleh seluruh dunia manusia mendapat berkat melalui bangsa Israel. Nah, akhirnya firman Tuhan itu 10 perintah itu sudah diterima oleh Musa, dan oleh Musa diajarkan kepada umatnya ya, karena hukum perintah itu penting ya Dede. Suatu negara, suatu keluarga kalau nggak ada hukum, nggak ada aturannya, akan hidupnya kacau. Demikian juga dengan bangsa Israel, bangsa yang besar ini, dengan dikasih hukum itu mereka akhirnya hidupnya tertib, teratur, dan mereka menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi seluruh dunia ini ya, oleh mereka ya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Nah, kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua ya. Kita belajar, Tuhan menurunkan berkat, Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan menurunkan perintahnya agar bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Adik-adik mau diberkati jadi bangsa yang besar? Ya, kita harus satu, pegang hukum Tuhan. Seperti bangsa Israel diberikan hukum 10 perintah Allah, kita punya hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan tuh banyak ada di sini nih, Dede, di Alkitab. Ya, kita harus pegang semua perintah-perintah Tuhan, janji-janji Tuhan, hukum-hukum yang Tuhan berikan yang ada di Alkitab ini, maka kita akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Adik-adik mau menjadi berkat? Yuk, patuhi firman Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan, dan terus kita akan bertumbuh, berbuah. Akhirnya kita akan menjadi berkat buat semua orang. Oke? Ayo kita berdoa buat firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengajar kami untuk taat akan ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Seperti bangsa Israel yang sudah Engkau berikan 10 perintah oleh Musa, agar bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang besar, yang hebat, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi berkat bagi seluruh dunia ini Tuhan. Kami pun mau Tuhan menjadi berkat, menjadi kuat seperti yang Kau ingini, dengan cara
rajin membaca Alkitab, melakukan firman Tuhan yang ada di Alkitab Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar firman Tuhan ini tertanam, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi ada pengumuman dari Tante Hongla. Silakan. Selamat pagi ya. Selamat bertemu kembali. Selamat hari Minggu. Siapa yang bersuka cita pada hari ini? Kita merayakan apa yuk? Aku mau tanya. Kita merayakan apa sayang? Lupa tanda maskernya tadi dilepas. Enggak apa-apa, dilepas Suaranya nggak aja. bisa kenceng. Dilepas aja, dilepas aja. Dilepas. Iya. Hari ini tepatnya Valentine Day ya. Tapi kemarinnya di Jumat kita merayakan hari raya Imlek ya. Tahun baru Imlek ya. Bagi yang merayakan, tante ucapin, tante juga ya, masuk tante sendiri merayakan karena tradisi ya. Kita bersyukur, bukan merayakan itu dengan ya yang wah gitu, apalagi sekarang pandemi tidak diperbolehkan ya. Kita kumpul dengan keluarga kita sendiri, tidak boleh open door ya. Open door itu menerima tamu dari luar ya, meskipun keluarga tapi bukan keluarga inti gitu, keluarga yang tidak tinggal bareng sama kita ya. Karena kita harus mengikuti aturan pemerintah ya. Puji Tuhan kalau pagi ini adik-adik, anak-anak sekalian si kecil boleh tetap setia milik Tuhan ya, dan ada berkat. Puji Tuhan ya, kita patut syukuri karena hari ini merayakan Imlek dan Valentine Day ya. Ada berkat dari Tuhan ya buat kalian. Yang saja udah berdoa. Ini minggu depan kembali seperti biasa, ibadah kembali bersama-sama ya di tempat ini. Tuhan yang tahu kesetiaan adik-adik kalian semua ya, bukan tante atau om, siapapun yang menilai, yang memberi mahkota, bahkan mahkota di surga adalah Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya.